Mulai hari ini, buatkan semua nasabah pinjaman online stop bayar pinjol legal. Kalian nggak usah bayar, kalian galbaikan aja. Jika sampai saat ini kalian masih diteror, kalian masih diancam, maka fix itu kamu nggak usah bayar, kamu galbaikan aja. Kenapa alasannya? Kenapa nggak usah dibayar? Kan kita punya pinjaman di pinjol legal. Sebelumnya kamu harus tahu, apakah mereka diperbolehkan meneror kamu? Apakah mereka diperbolehkan untuk mengancam kamu? Pasti kamu berpikirnya itu sah-sah aja kan? Kamu berpikirnya kalau diteror itu sah-sah aja. Karena kita punya hutang atau kita punya pinjaman ke pinjol tersebut. Nah, kamu berpikir seperti itu dan kamu berpikir kalau diancam oleh DC itu sah-sah aja. Karena kita melakukan galbai di pinjol tersebut. Kamu salah besar loh. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kenapa saya menyuruh untuk kalian semua stop bayar pinjol legal jika sampai detik ini kalian masih diteror, kalian masih diancam, dan kalian masih diintimidasi. Karena yang dilakukan oleh semua DC pinjol yang dilakukan kepada kalian seperti meneror, mengintimidasi, bahkan mengancam kalian, itu sudah melanggar aturan-aturan dari pihak OJK. Apakah menurutmu pihak OJK memperbolehkan setiap pinjol legal meneror kamu? Seperti sehari 20 telepon, beberapa SMS, itu diperbolehkan? Oh tentu tidak. Pihak OJK hanya memperbolehkan setiap DC pinjol legal hanya boleh mengingatkan pembayaran aja, bukan meneror seperti malam-malam nelpon, setiap hari nelpon. Kalau seperti itu, kamu nggak usah bayar. Untuk alasannya saya akan jelaskan di akhir video ini. Karena mereka melanggar aturan dari pihak OJK. Dan yang kedua, menurut kamu, mereka mengancam kamu, itu tidak melanggar aturan dari pihak OJK? Dan apa kamu pikir semua ancamannya itu nyata, itu beneran? Nah, kamu harus tahu, yang mereka lakukan mengancam kamu itu melanggar aturan dari pihak OJK. Kenapa? Karena pihak OJK melarang keras setiap DC pinjol itu mengancam nasabah. Mereka hanya boleh memperingatkan saja. Dan perlu dicatat, semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Tapi sayangnya banyak di luar sana nasabah itu selalu takut ketika diancam oleh DC pinjol legal dan berpikir kalau ini sah-sah aja. Dan yang ketiga yaitu mengintimidasi kalian, lebih tepatnya meneror setiap hari, ngechat setiap hari secara ngancam terus-menerus. Itu mengintimidasi mental kalian supaya kalian kena mental, supaya kalian ketakutan. Apakah hal seperti itu diizinkan oleh pihak OJK? Jawabannya tentu tidak. Jelas mereka melanggar aturan dari pihak OJK. Intinya selagi pinjol kalian seperti itu, kamu nggak usah bayar. Kenapa nggak usah bayar, Bang? Karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK dan mereka tidak didenda, mereka tidak disanksi. Jadi kita harus sanksi balik loh. Sanksi baliknya bagaimana? Ya dengan cara menggalbai pinjol tersebut. Karena mereka juga tidak menuruti atau tidak mentaati aturan dari pihak OJK. Ya kita juga langgar dong aturan perpinjaman dari pinjol tersebut. Dan kamu juga harus tahu loh, semua pinjaman online yang ada di Indonesia ini pada dasarnya itu aman. Yang bikin nggak aman itu justru pikiran kita sendiri. Kita membesarkan masalah yang kecil, padahal pada kenyataannya itu aman, tapi pikiran kita yang selalu membesar-besarkannya. Jadi mulai saat ini buat kamu nasabah pinjaman online yang sudah tahu ya tentang aturan-aturan tersebut, kamu stop deh bayar. Tapi Bang, saya takut. Nggak perlu takut. Kamu bisa simak video saya yang ini. Di video tersebut, 12 menit durasinya. Setelah nonton video tersebut, saya berjamin kamu tidak akan lagi namanya takut ketika galbay di pinjol legal. Kamu akan merasa jauh lebih tenang, kamu akan merasa jauh lebih berani. Nah, buat kamu juga yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjaman online yang tidak tahu tentang aturan tersebut dan sampai saat ini masih melakukan pembayaran di pinjol-pinjol kayak gitu, parah sih. Emang sih yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi maksudnya kalau mereka seperti itu dan kita lebih mengutamakan pinjol, jatuhnya kita itu kayak rugi sih menurut saya. Mereka melanggar aturan, tapi kita tetap saja membayar.
Karena kita ingat yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Cuman kalau kadang kamu lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, utamain dulu keluarga kamu. Oke, saya Kak Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.